ahli psikolog mestinya ini turun gunung. Coba cek kejiwaan Refly Harun masih sehat atau tidak. Dia melakukan konferensi pers setelah menerima putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari 01 dan 03. Refly mengatakan, itu bukan ditolak ya, tapi belum diterima. Belum diterima itu sama dengan ditolak kan? Apalagi enterun masih mau memberikan harapan palsu kepada pendukung Anies Baswedan. Udah jelas-jelas Hakim MK memutuskan apa, masih aja ngomong. Tertawa-tertawa loh, dia tertawa-tertawa. Jadi orang yang tertawa itu ada dua kemungkinan, orang yang sehat, yang kedua orang yang sakit. Kan itu. Kalau kata Adi Pray, yang kalah itu nangis-nangis aja, jangan pura-pura bahagia. Nangis-nangis aja, ketimbang jadi penyakit, ketimbang jadi bisul. Pura-pura bahagia lagi. Coba kita cek sama-sama nih keterangan Refly Harun. Keren, cerdas. Jadi kawan-kawan semua, tadi kita hampir down, tapi ternyata ada 3 hakim konstitusi yang luar biasa. Jadi walaupun secara formal permohonan kami belum dikabulkan, belum kan? Tetapi ada 3 hakim konstitusi yang luar biasa. Dan 3 hakim konstitusi ini 3 profesor. Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsi. Saldi Isra dari Universitas Andalas Padang, Eni Nurbaningsi dari UGM, dan Profesor Arif Hidayat dari Undip. Itu menunjukkan, dan mereka adalah hakim-hakim senior dibandingkan hakim-hakim yang baru. Bahkan ada yang baru sama sekali kan, 2 hakim. Jadi kalau kita ingin melihat putusan yang mencerdaskan adalah apa yang disampaikan 3 dissenter ini, itu 1. Yang kedua, yang menarik adalah kalau cara pendekatan sengketa pilpres seperti 5 hakim konstitusi, maka tidak akan pernah permohonan pilpres itu dikabulkan dalam speedy trial seperti ini. Tadi kan dikatakan tidak cukup bukti, kemudian tidak menyertakan saksi dan ahli dan lain sebagainya. Padahal mereka sendiri mengatakan membatasi saksi dan ahli 19 saja. Jadi kan tidak mungkin, dan itu cuma diberikan waktu 1 hari untuk membuktikan. Sementara dalam pemaparan mereka, mereka kemudian bicara hal-hal yang detail satu-satu dan menuntut pembuktian yang lebih. Nah, untunglah Prof. Saldi Isra mengatakan seharusnya sidang seperti ini adalah sarana untuk menambah keyakinan hakim. Apa keyakinan hakim yang misalnya disampaikan Saldi Isra? 2 hal yang paling menonjol dan saya yakin diyakini kita semua, yaitu bansos itu digunakan untuk pemenangan 02, diyakini oleh Saldi Isra dan terbukti. Dia bilang baik bansos yang diambilkan dari dana bagian dari 496,8 triliun maupun yang automatic adjustment yang 50,14 triliun. Dan yang kedua, keterlibatan aparat negara. Itu jelas juga disampaikan Saldi Isra. Nah, kalau kita lihat komplain masyarakat, civil society termasuk yang amicus curiae, itu rata-rata bicara soal kecurangan pemilu yang bermuara pada penggunaan dana negara dan penggunaan aparat negara. Dan itu adalah bahaya laten pemilu yang tidak jujur dan tidak adil serta tidak demokratis dimanapun. Terakhir, alhamdulillahirabbil alamin, sebenarnya tim 01 tidak kalah dengan 03. Justru kami menang. Semua dalil yang mereka ajukan itu ditolak, yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya 02, Mahkamah hitung-hitungan, 02 ya, Mahkamah hitung-hitungan dengan 6 ahlinya. Ternyata mereka ditolak, termasuk juga eksepsi mereka ditolak. Nah, cuma kita dikalahkan oleh 5 hakim konstitusi yang menganggap yang apa yang kita sampaikan belum cukup. Itu saja, dan kami terus berbahagia dan berbangga, dan mudah-mudahan demokrasi kita hidup.
ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas. Oke. Kasihan ya. Mending kalau mau nangis, nangis aja Bang Rep. Jangan ditahan-tahan, jangan pura-pura bahagia. Bahaya loh. Takutnya jadi penyakit, Ref. Dan satu lagi, jangan memberikan harapan palsu terus kepada pendukung Anies. Udah kalah kok. Udah ditolak kok. Dalil-dalil yang kemudian kalian sodorkan sedari awal itu mentah semua kok. Ya, kecuali urusan bansos itu ya, ada 3 hakim MK yang dissenting opinion. Nah, itu ya. Tapi 5-nya ya itu kan imajinasi. Imajinasi bahwa bansos itu menyebabkan keterpilihan 02. Tapi kan unik. Dia menyebutkan bansos sembari tidak membawa satupun saksi yang mendapatkan bansos itu berbicara. Enggak. Dia cuma ngomong aja bahwa bansos menyebabkan A, B, C, D segala macam. Dan 3 hakim MK lagi itu. Tapi ya wis lah. Yang jelas yang 5-nya lagi mungkin apa sih? Nggak jelas. Apalagi saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh 01 dan 03 itu jelas dipatahkan semua kok. Sementara itu yang kemudian kita pengen tahu dari saksi fakta. Satu kali lagi, yang kita pengen tahu benar-benar dari saksi fakta. Dan semua yang dihadirkan oleh 01 dan 03 dari saksi fakta itu mentah. Dibantah habis. Kalau Anda menyaksikan tayangan awal putusan tadi sampai akhir, udah saksi faktanya remuk semua, nggak bernilai di mata hukum. Ada yang bersaksi tidak lengkap kesaksiannya dan lain sebagainya. Udahlah, intinya kalah. Udah, wis kalah. Terima fakta kekalahan itu. Ini bukan anomali, ini fakta kekalahan. Dan dari awal kita akan memprediksi, kalian akan kalah. Udah, jangan ngotot. Yang kalah masa mau merasa menang? Udah, yang kalah harusnya merasa kalah. Jangan merasa menang. Itu namanya orang yang kurang sehat. Udah jelas faktanya kalah, merasa menang, sehat atau tidak. Cek makanya kejiwaannya. Jangan-jangan terganggu. Dan itu, sekali lagi, orang yang tertawa dikala faktanya kalah, ya, itu ada 2 kemungkinan loh orang yang tertawa. Yang pertama, orang yang sehat, melihat yang lucu-lucu dan lain sebagainya, dia tertawa. Kemudian yang kedua, orang yang kurang waras. Orang-orang biasanya di jalanan tertawa-tertawa sendiri, bahkan sedang mendapatkan kesedihan, fakta kekalahan, tertawa, jangan-jangan terganggu tuh psikologinya. Mohon tim-tim yang suka ngecek kejiwaan orang, periksa. Jangan-jangan ada yang kurang beres, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Keren Cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.